Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama dari TKI, jurusan Sistem Informasi Universitas Nasional, yang akan menjelaskan tentang penerapan etika profesi dalam dunia profesional di bidang teknologi informasi. Kita masuk ke abstraknya. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang, khususnya bidang teknologi informasi. Dalam etika profesi juga dikenal adanya kode etik yang sangat dibutuhkan dalam bidang teknologi informasi, karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh teknologi informasi tersebut dapat bertanggung jawab atau tidak. Kode etik di bidang IT juga diperlukan untuk mengatur bagaimana para IT profesional ini melakukan kegiatannya. Kode etik yang harus dimiliki oleh seorang IT yaitu seorang IT harus bertanggung jawab terhadap hardware dan software di dalam lingkup kerjanya. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari kebiasaan, yang jika diartikan dalam lingkup lebih luas lagi yaitu cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral. Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian etika, yaitu etika mencangkup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu, yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang, khususnya bidang teknologi informasi. Dalam etika profesi juga dikenal adanya kode etik yang sangat dibutuhkan dalam bidang teknologi informasi, karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh teknologi informasi tersebut dapat bertanggung jawab atau tidak. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi teknologi informasi bukan suatu hal yang mudah. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Selanjutnya kita masuk ke etika profesi teknologi informasi. Etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu, yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keadilan sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Teknologi informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasi, atau menyebarkan informasi. Secara umum pekerjaan di bidang TI setidaknya terbagi dalam 3 kelompok sesuai bidangnya. Di antaranya, kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Contohnya seperti sistem analis, programmer, web designer, dan lain-lain. Lalu di kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Contohnya seperti technical engineering, networking engineering, dan lain sebagainya. Lalu di kelompok tiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Contohnya seperti EDP operator, sistem administrator, dan lain-lain. Selanjutnya, profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan. Profesional sendiri mempunyai arti seorang yang terampil, handal, dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau profesinya.
Ciri-ciri profesionalisme di bidang IT. Yang pertama ada memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Yang kedua, memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang kelima, mampu bekerja sama dengan tim atau kerabat kerja lain. Yang kelima, cepat tanggap terhadap masalah klien. Lalu setelah itu ada kode etik di bidang IT juga diperlukan untuk mengatur bagaimana para IT profesional ini melakukan kegiatannya. Kode etik yang harus dimiliki oleh seorang IT yaitu seorang IT harus bertanggung jawab terhadap hardware dan software di dalam lingkup kerjanya. Yang dimaksud hardware adalah barang-barang IT yang bisa disentuh seperti monitor, printer, scanner, dan lain-lain. Yang dimaksud software adalah produk IT yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh seperti aplikasi, software, data, dan sebagainya. Peranannya yang sangat besar dan mendasar dalam perusahaan menuntut orang IT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara profesi. Orang IT akan berperan penting dalam pengolahan data, penggunaan teknologi, dan peningkatan terus-menerus akan bisnis proses suatu perusahaan agar perusahaan mempunyai daya saing yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke implementasi etika profesi IT dunia profesional. Saya mengambil contoh kasusnya pembajakan software. Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama BSA Business Software Association dan kepolisian melaksanakan penindakan pelanggaran hak cipta atas software di dua tempat di Jakarta, yaitu Mall Ambassador dan Ratu Plaza pada Kamis 5 April. Penindakan di Mall Ambassador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh Johno Supriyanto dan Salmon Pardede dan 11 orang PPNS HKI. Penindakan ini dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA pada tanggal 10 Februari ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui adanya CD software bajakan yang dijual bebas di Mall Ambassador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan ini berhasil disita CD software sebanyak 10.000 keping dari dua tempat yang berbeda. CD software ini biasa dijual oleh para penjual yang ada di Mall Ambassador dan Ratu Plaza seharga 50.000 sampai 60.000, sedangkan harga asli software ini bisa mencapai 1 juta per softwarenya. Selain itu, penggerebekan ini akan terus dilaksanakan secara rutin, tapi pelaksanaan untuk penindakan dibuat secara acak atau random untuk wilayah di seluruh Indonesia. Salman Pardede selaku Kepala Sub Direktorat Pengaduan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengatakan bahwa dalam penindakan ini para pelaku pembajakan CD software ini dikenakan pasal 72 ayat 2 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama penjara 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah dan tidak menutup kemungkinan dikenakan pasal 72 ayat 9 apabila dalam pemeriksaan tersangka diketahui bahwa tersangka juga sebagai pabrikannya. Opini saya dari kasus tersebut adalah adanya produk software bajakan ini tidak memberikan kontribusi kepada negara di bidang pajak. Selain itu, apabila ada produk software bajakan dapat membuat masyarakat yang kurang teliti saat membeli barang akan sangat dirugikan apabila mereka membeli produk bajakan dengan harga produk asli. Apalagi sekarang ini masyarakat sudah banyak yang melakukan transaksi di aplikasi online atau media sosial. Dengan transaksi seperti ini sangat sering terjadinya modus penipuan karena si pembeli tidak dapat mengecek barang yang akan dibeli secara langsung. Jadi dikhawatirkan penjual memposting jualannya dengan barang yang asli, tapi saat dikirim barangnya ternyata produk bajakan atau palsu. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Dalam mengaplikasikan ilmu, kita harus pintar dalam menjalankan profesi teknologi informasi. Salah satu hal yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Karena dalam menjalankan profesi, kita harus menentukan apa yang baik atau dan tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh teknologi informasi tersebut
dapat bertanggung jawab atau tidak. Peranannya yang sangat besar dan mendasar dalam perusahaan menuntut orang IT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara profesi. Orang IT akan berperan penting dalam pengolahan data, penggunaan teknologi, dan peningkatan terus-menerus akan bisnis proses suatu perusahaan agar perusahaan mempunyai daya saing yang tinggi. Berikut referensi yang saya ambil dari internet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.